ada berkat besar yang Tuhan siapkan gitu. Puji Tuhan. Ya, suara saya bisa dengar dengan baik ya. Bagus banget, Pak. Bisa. Ya, puji Bisa, Tuhan Pak. ya. Jelas, Pak. Ya, puji Tuhan Yesus ya. Kita coba saya bacakan ya. Saya bacakan di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 18 ya. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 18. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kemudahanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, kita semuanya sudah mengerti bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, ya, yang tidak bisa dinilai dengan seluruh dunia dijual begitu, ya. Nah, kita harus menghargai atas pengorbanan Tuhan Yesus sehingga hidup kita ini bukan milik kita lagi. Saya kasih tema bahwa kita ini adalah baitnya Roh Kudus. Ya, nah, kita harus sadar itu. Nah, kalau kita sadar bahwa kita adalah baitnya Roh Kudus, maka kita harus berjuang untuk hidup kudus. Ya, hidup kudus pasti bukan tiba-tiba. Saya mau hidup kudus, lantas jadi kudus. Ya, tidak seperti itu. Pasti kita harus berjuang. Ya. Nah, untuk kita berjuang, jangan lupa ada Bapa di surga tahu bahwa kita tidak mampu. Sehingga Dia kirim Roh Kudus untuk menolong kita. Nah, prinsip ini yang kita semuanya harus paham. Kenapa Bapa di surga kirim Roh Kudus untuk kita? Karena Dia tahu, walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat, yang seharusnya hidup kita ini harusnya kita juga bisa melakukan kebenaran-kebenaran firman, ya, tidak hidup di dalam kedagingan lagi, ya. Harusnya kita di dalam posisi seperti itu. Yang jadi masalah, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita masih jatuh di dalam hal-hal kedagingan? Ya, kalau di Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percerderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ya, nah, ada kalanya kita masih terikat. Mungkin kita emosional, ya, mungkin kena tersinggung sedikit kita marah begitu, ya. Mungkin kita masih punya rasa benci, ya, nggak boleh disinggung sedikit begitu, ya. Lantas mungkin kita iri hati, ya. Nah, saya tidak tahu. Saya berdoa Tuhan firman apa yang mau saya sampaikan begitu, ya. Nah, saudara semuanya, saya percaya bahwa kita semuanya ada kalanya masih terikat dalam masalah-masalah kedagingan tadi begitu. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari semuanya itu. Pasti kita semuanya ingin ya, kita ingin punya buah roh, pasti kita semuanya ingin itu gitu loh. Tapi malam hari ini saya lebih mau menekankan bahwa kalau kita masih tidak mampu untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging, ingat baik-baik bahwa Bapa di surga memberi Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara-saudara harus aktifkan. Misalnya kelemahan apa? Ya, kita masih punya perselisihan dengan orang, kita tidak bisa mengampuni orang, misalnya begitu ya. Udah begitu kita punya emosional yang berkelebihan, misalnya begitu. Nah,
Kalau kita tidak mampu, saudara-saudara bisa minta sama Roh Kudus, minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya mau kalahkan kedagingan, ada rasa iri hati, rasa-rasa benci, ya, eh, nafsu yang berkelebihan, ya, udah gitu mungkin kita masih suka marah begitu, ya. Saya percaya saudara-saudara di tempat rantau itu bukan perjuangan yang gampang, ya. Baik di rantau di tempat di Taiwan atau di Hong Kong kerja, ya, untuk mengalahkan keadaan di sana, situasi di sana, belum lagi mikirin keluarga di Indonesia ataupun ada keluarga yang di mana, itu bukan suatu perjuangan yang gampang, ya. Saya mengerti itu begitu. Tapi percayalah, Roh Kudus yang ada di dalam saudara akan menolong saudara. Percaya itu, ya. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam atas perjuangan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan pasti menolong kita, ya. Apalagi saya hormat sekali dan bangga ya melihat kalian dengan kesibukan lantas masih mau luangkan waktu, ya, harusnya waktu istirahat tapi mau beribadah. Ini sesuatu yang luar biasa sekali begitu, ya. Nah, sehingga pada malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, kalau kita tidak mampu, dan memang Tuhan tahu manusia daging tidak mungkin bisa mengalahkan kedagingan. Dan saudara-saudara, malam hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan ingin kita berkemenangan. Tuhan ingin kita bisa mengalahkan setiap kedagingan-kedagingan. Sehingga malam hari ini Tuhan ingatkan kembali kita, mungkin semuanya sudah tahu bahwa kita adalah baiknya Tuhan. Tapi yang jadi masalah, kita jarang sekali mau mengaktifkan Roh Kudus. Kita jarang sekali mau melibatkan Roh Kudus untuk menolong kita. Malam hari ini Tuhan ingatkan kita, apapun permasalahan saudara, Roh Kudus Tuhan kasih untuk menolong kita. Ya, saya bacakan di Yohanes 16. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi saudara-saudara, Yesus mengatakan lebih baik aku naik ke surga dan aku tinggalkan Rohku. Ya, Roh Kudus, Rohnya Bapa itu dia tinggalkan ke dalam pribadi kita untuk menolong kita. Nah, kalau saudara-saudara mengerti hal itu, saya percaya, ya, tantangan perjuangan saudara-saudara di tempat rantau, ya, itu sesuatu yang berat, ya, tapi Roh Kudus akan menolong saudara. Apa yang menjadi problema pada hari ini, ya? Mungkin secara pribadi, ya, mungkin masih ada rasa benci atau rasa hati yang mungkin terluka atau apa, minta Roh Kudus tolong, ya. Saya selalu berdoa Roh Kudus intervensi pikiran saya, intervensi hati saya, supaya hati saya seperti hatinya Tuhan Yesus. Pikiran saya seperti pikiran Tuhan Yesus, hati saya seperti hatinya Tuhan Yesus. Saya selalu berdoa seperti itu, karena saya sadar bahwa saya tidak mampu. Untuk itu saya perlu Roh Kudus menolong saya. Malam hari ini saya percaya, ya, tidak ada kebetulan, ya. Di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Apalagi saudara-saudara yang meluangkan waktu untuk beribadah, ya. Nah, pasti tidak ada kebetulan. Saudara, tangkap firman Tuhan malam hari ini baik-baik. Ingat bahwa ada Roh Kudus yang bisa menolong saudara. Apapun problema apapun, ya, saudara-saudara bisa berdoa, ya, untuk keluarga di Indonesia ataupun keluarga di mana, ya, minta Roh Kudus campur tangan, ya. Nah, mungkin saudara di Hong Kong atau di Taiwan ataupun dimanapun, ya, untuk mendapatkan kekuatan yang baru, penghiburan, ya, Roh Kudus akan menolong saudara-saudara kalau saudara-saudara aktifkan, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Roh Kudus kita mau aktifkan Roh Kudus? Kalau saudara-saudara selalu, ya, minta Roh Kudus tolong,
Maka ada kalanya dalam kondisi sulit, saudara, Roh Kudus kadang-kadang berbicara bisa melalui voice, bisa juga melalui suara hati. Ya, percaya saudara kalau suara hatinya itu ada damai sejahtera, percaya itu adalah dari Roh Kudus. Ya, misalnya saudara dalam kondisi perlu pertolongan Tuhan ataupun dalam kondisi lemah, ada kalanya Roh Kudus mengatakan sabar, ya, percaya, begitu. Ya mungkin hanya singkat-singkat saja, tapi itu adalah suara Roh Kudus untuk mengingatkan kita agar kita tetap sabar berjuang, mengingatkan kita agar kita terus tekun mencari Tuhan. Ya, nah di dalam pekerjaan ya pasti tantangannya banyak. Ya, mungkin tantangan dengan sesama kawan di pekerjaan, ya, ataupun tantangan kalau kita kerja di rumah tangga begitu. Tantangannya pasti berat sekali, ya. Nah, saudara minta Roh Kudus tolong, ya. Nah, Bapa di surga kirim Roh Kudus itu untuk menolong kita. Amin, saudara-saudara. Dia kirim Roh Kudus untuk menolong kita karena dia tahu, Bapa di surga tahu, tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa menang atas daging. Karena kita ini adalah kodrat daging. Kodrat daging itu kalau orang ya sedikit kita bisa tersinggung, bisa marah, bisa apa, ya. Sehingga Paulus mengatakan bahwa dulu aku melakukan itu, ya. Waktu dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia melakukan itu. Tapi sejak dia ada pertemuan dengan Tuhan Yesus, dia tinggalkan itu semuanya. Nah, jadi malam hari ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, apapun keadaan saudara saat ini, ya, ingat, Roh Kudus ada di dalam saudara-saudara semuanya yang akan menolong saudara-saudara. Roh Kudus akan memberi saudara, mengingatkan, memberi kesabaran, memberi kekuatan, dan menghibur saudara-saudara, apapun permasalahannya. Ya. Jadi malam hari ini, saudara-saudara, saya rindu berdoa untuk saudara-saudara. Ya, apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara, ya, mari saudara-saudara, saudara naikkan doa, saya juga berdoa untuk saudara-saudara, ya. Mungkin saudara-saudara cukup di dalam hati saja, ya, biar suara saya bisa didengar semuanya, begitu, ya. Nah, ataupun di mute saja yang lain, begitu, biar saya berdoa untuk saudara-saudara. Lantas saudara sendiri apa kira-kira yang menjadi probleman? Apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara? Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara-saudara supaya saudara dikuatkan di dalam Tuhan. Ya, saya percaya, saya juga ikut merasakan bahwa perjuangan di negeri rantau itu bukan sesuatu yang gampang, ya. Begitu juga keluarga di Indonesia mungkin juga menjadi suatu pergumulan, ya. Itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi malam hari ini saya percaya, saudara, di saat saudara mau sisihkan waktu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, ya, kita berkumpul walaupun tidak berkumpul bersama secara fisik, tapi paling tidak malam hari ini melalui teknologi kita bisa bersama-sama berkumpul dan kita bisa memuji Tuhan, bisa mendengar sebagian firman Tuhan, dan saya percaya bahwa tidak menjadi sia-sia. Pasti ada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat hati-hati yang punya kerinduan kepada Engkau. Engkau melihat mereka mungkin secara fisik mereka capek. Secara waktu mungkin mereka sudah harus istirahat karena besok mereka harus berjuang dan bekerja lagi. Tapi mereka mau sisihkan waktu untuk Engkau, untuk berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman, untuk memuji Engkau, untuk mendengar sebagian firman-Mu. Bapa, Engkau melihat hati mereka, Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan, ada berkat yang Tuhan siapkan untuk mereka, ya Bapa. Khususnya Tuhan, Roh Kudus di dalam pribadi-pribadi mereka. Roh Kudus akan menolong mereka secara pribadi-pribadi, sehingga mereka dikuatkan, mereka dihibur di saat mereka
Oh Tuhan, mungkin lagi sedih di daerah rantau. Oh, mereka dikuatkan di dalam kondisi mereka lagi lemah. Mereka diberi jalan keluar. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan Yesus mereka diberkati. Dan mereka penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera dari Bapa di surga. Roh Kudus terus ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka bersama dengan Roh Kudus, dan apapun yang jadi problema mereka, mereka boleh sharing dengan Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus adalah Roh Bapa untuk menolong kami semuanya. Untuk itu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Roh Kudus menjamah setiap pribadi-pribadi. Menjamah, mereka tidak sendirian. Mereka berjuang tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menolong mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Engkau yang memberkati ya Bapak. Berkati Tuhan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan ini ya Bapak. Tuhan, jadikan mereka menjadi berkat di tempat pekerjaan mereka, agar mereka terjadi perkenanan, ketemu dengan, oh Tuhan, para pemimpin, ataupun Tuhan, di saat mereka di kerja-kerja dimanapun, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada perkenanan Tuhan, berkati mereka Tuhan, sehingga ada kemurahan Tuhan Yesus, ada kemudahan yang Kau berikan ya Bapa. Aku berdoa Tuhan, dan kalau ada yang lemah Tuhan beri kekuatan, kalau ada yang sakit Tuhan beri kesembuhan ya Bapa. Oh Tuhan, kalau ada yang jalan tertutup malam hari ini, kami bersatu hati terbuka jalan tersebut ya Bapa. Jalan yang tertutup terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa juga untuk keluarga-keluarga, baik yang ada di Indonesia ataupun dimanapun ya Bapak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar keluarga-keluarga yang ditinggalkan, mereka juga dijamah oleh Tuhan Yesus. Mereka juga hidup kudus, mereka juga hidup takut akan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan, keluarga di Indonesia dan di Taiwan ataupun di Hong Kong, mereka bersatu berjuang bersama-sama ya Bapak. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan, komunitas dari orang Cina sendiri, ataupun orang Hong Kong, ataupun orang Taiwan yang ikut, Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di home ini Tuhan, seluruh Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di home Taiwan, Hong Kong, aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Bapak. Berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati pekerjaan Tuhan. Berkati apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil ya Bapak. Karena kami percaya Tuhan, oh Tuhan di dalam pelayanan di malam hari ini Tuhan Yesus, Tuhan kalau bukan panggilan khusus Tuhan, mungkin orang tidak akan ambil bagian. Untuk itu Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar berkat ganda Kau berikan kepada mereka ya Bapak. Baik juga Tuhan seluruh komunitas yang hadir ya Bapak. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Hamba berhenti, Roh Kudus terus berkarya. Roh Kudus terus berkarya untuk kami semuanya ya Bapak. Sehingga Tuhan kami semuanya diberkati Tuhan. Di dalam ibadah home Hong Kong, Taiwan ini ya Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita yang diberkati semuanya katakan amin. Silakan saya kembali kepada hambanya kalau ada pengumuman. Terima kasih Pak Tommy. Siapa yang mau kesaksian atau merespon ataupun kesaksian kehidupan yang dalam 1 minggu ini, kami persilahkan untuk saudara-saudaraku dalam Tuhan. Mbak Nena. Shalom Pak Tommy. Shalom. Malam ini saya terima kasih sekali sama Pak Tommy. Sama-sama. Karena firman hari ini betul-betul sama dengan yang saya alami gitu. Hari-hari ini saya merasa hidup saya sendiri seperti itu. Iya, kayak letih, lesu, berbeban berat seperti itu, kayak hidup sendiri.
Jadi firman hari ini betul-betul seperti penghiburan buat saya. Tuhan, Bapak mengatakan bahwa engkau tidak sendiri anakku, seperti itu. Masih ada aku bersama kamu. Terima kasih Pak Tommy. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan sayang Ibu Nena dan sayang kita semuanya. Ya, puji Tuhan. Tetap kuat Bu Nena ya. Amin. Ada Roh Kudus yang menolong. Ya, terima kasih Bu Nena. Siapa lagi yang mau kesaksian atau respon tadi firmannya Pak Tommy jabarkan? Saya juga terima kasih Pak Tommy buat doanya. Jujur aja beberapa hari belakangan ini saya juga dalam kesibukan, juga dalam dilema. Kebetulan juga keluarga saya, ada saudara saya dari Indo yang meninggal. Juga terus dengan kendala kondisi saya yang nggak bisa mampu untuk membantu, nggak bisa, ya juga nggak bisa pulang karena situasi kondisi yang banyak kendala. Tapi ya terima kasih Pak, terima kasih. Benar Roh Kudus ada dalam hidup. Terima Amin. kasih Pak Tommy. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Lisa. Terima kasih Bu Lisa. Ada yang teman lain lagi yang mau kesaksian atau respon? Kalau enggak, saya pribadi mau berbagi cerita ya. Saya dalam 1 minggu itu ya seperti Bu Nina itu ya, kalau saya bukan masalah pribadi saya, kadang itu dari keluarga besar gitu. Kan kemarin juga orang tua saya baru meninggal gitu kan. Jadi ada ya namanya keluarga yang baru sudah orang tua berdua sudah nggak ada, biasalah yang keluarga besar saya itu memang saya pribadi yang ditangkap Tuhan, semuanya masih Muslim gitu ya. Yang dipikirkan pastilah harta benda gitu. Ya kita sebagai orang percaya itu memang benar ada Roh Kudus itu yang Pak Tommy tadi ngomong itu menuntun, menolong gimana merespon saudara itu yang lagi membicarakan hal-hal yang fana gitu. Jadi menjadi berkat di tengah-tengah orang yang belum percaya seperti itu. Jadi memang benar sekali itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Jadi yang kita ucapkan pasti benar karena Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran seperti itu. Itu saja yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Amin. Tommy. Puji Tuhan, Siapa puji saja. Tuhan. Puji Tuhan Bu Wina. Tetap kuat. Sama-sama. Iya. Siapa saja yang mau kesaksian atau respon firman hari ini? Kalau Iya, enggak, saya. nanti Mbak Murti silakan. Itu ya, aku mau mungkin sharing pengalamanku saja. Waktu saya mau mengampuni dan aku tidak mampu, aku juga minta Roh Kudus untuk memampukan aku supaya aku bisa mengampuni seseorang gitu. Setiap kali aku melihat orang itu, hatiku itu masih sakit gitu ya. Tapi aku dalam hatiku minta tolong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong mampukan aku. Soalnya ini apa orangnya ada di depan aku dan aku masih belum belum dengan tulus ikhlas memaafkan. Tolong Tuhan, tolong aku Roh Kudus untuk aku dapat mengampuni dia. Aku bilang gitu. Tapi ya sesering mungkin ketemu sama orang itu, sesering mungkin kita juga ngobrol sama Roh Kudus untuk menguatkan aku.
Jadi Roh Kudus itu memang apa ya? Roh Kudus yang hebat, yang dahsyat. Benar-benar dia bisa memampukan kita untuk bisa mengampuni orang itu. Orang yang telah menyakiti kita ya. Aku sangat bersyukur banget waktu itu karena Roh Kudus yang memampukan aku jadi bisa menjadi seorang yang suka mengampuni kesalahan orang. Gitu aja Pak Tommy, terima kasih. Haleluya. Terima Haleluya. kasih Bu Murtia. Iya. Luar Siapa biasa. lagi yang mau saksian atau merespon? Masih jam 10.30, masih banyak waktu. Masih banyak waktu, kalau udah nggak ada ya boleh ditutup Iya, dengan kalau nggak ada, kami serahkan untuk Pak Tommy untuk menutup, juga untuk mendoakan Bapak tercinta kami, Bapak Eras, dalam Ya, pemulihan. Terima kasih. ya, puji Tuhan. Ya, eh, senang ya ada tadi juga punya pengalaman ya. Memang Tuhan tahu, Bapa di surga tahu sekali ya. Kenapa dia harus kirim Roh Kudus? Karena memang kita nggak punya kemampuan begitu ya. Tapi eh, di saat kita mau minta pertolongan Roh Kudus itu ada kerjasama ya, antara Roh Kudus dengan kita, itu harus ada kerjasama. Itulah sehingga kita harus taat ya. Kalau Roh Kudus ingatkan kita harus taat gitu. Nah, untuk Ibu Murtia ya, memang tantangannya begitu. Waktu kita minta tolong, Tuhan izinkan orangnya muncul lagi, muncul lagi. Untuk apa? Supaya kita bisa mengalahkan gitu loh. Ya kan? Kalau kita punya hati yang jelek, kita ngedoain dia, semoga dia nggak tahu kemana gitu. Tapi karena Tuhan izinkan supaya apa? Ya, tantangan itu memang ada kalanya Tuhan izinkan pertemuan itu. Bagaimana respon kita gitu ya. Tapi malam hari ini saya sendiri sangat bersyukur sekali ya, bersyukur sekali bahwa Tuhan kasih saya pengertian sehingga saya banyak sekali sharing tentang Roh Kudus begitu ya. Kadang-kadang banyak orang merasa bahwa Pak Pendeta saya lagi sendirian. Loh, Roh Kudus kamu kemana? Gitu. Kalau kita percaya, kalau Roh Kudus ada dalam kita nggak pernah merasa sendirian. Nggak pernah merasa sendirian. Di mana saja, ya kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus, ya. Dan itu asik sekali gitu loh. Itu benar-benar, aduh benar-benar senang sekali begitu, ya. Nah sehingga malam hari ini bukan saudara-saudara yang diberkati, saya juga sangat diberkati ya, begitu. Nah, jadi sekali lagi tantangan pasti jauh lebih berat dibandingin kalian ada di keluarga ya. Maksudnya kalau kalian kan tinggal di rumah, kerja, ketemu keluarga, ya itu mungkin tidak seberat saat ini kalian merantau di tempat jauh begitu ya. Nah untuk itu uh, ya kenapa saya tadi lebih pingin berdoa untuk kalian begitu ya, karena saya tahu bahwa tantangan kalian itu bukan gampang ya. Tuhan terlebih-lebih tahu lagi, Bapa di surga lebih tahu lagi bahwa tantangan yang kalian hadapi itu sangat berat sekali. Nah, untuk itu kita mau aktifkan terus Roh Kudus di dalam pribadi kita. Percaya saudara-saudara, ya. Kalau terus saudara nggak bicara jam, nggak bicara hari, menit, ya, menit aja terus minta tuntunan Roh Kudus. Lagi kerja, lagi ngapain, terus minta tuntun Roh Kudus. Ya, kenapa? Karena tantangan begitu berat. Ya, kalian kerja di pabrik ataupun kerja di rumah tangga itu tantangannya tuh berat sekali begitu. Ya, nah tapi percaya, saya tadi berdoa untuk kalian ada perkenanan Tuhan. Waktu terjadi perkenanan Tuhan, kalian nanti ketemu sama siapa saja akan terjadi perkenanan, ya, sehingga kalian akan dipermudah begitu, ya. Kalian kerja, mereka bisa terima dengan happy, ya begitu. Nah,
Biar saya percaya kalau ada perkenanan dengan Tuhan, pasti terjadi perkenanan dengan manusia begitu. Ya, ini penting sekali untuk kita semuanya pada malam hari ini ya. Nah, ya puji Tuhan, kita berdoa ya. Sekali lagi kita berdoa, Bapa, kami bersyukur di mana Tuhan tantangan yang dihadapi oleh saudara terkasih, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Roh Kudus terus menuntun, membimbing, terus memberi penghiburan dan memberi kekuatan. Sehingga mereka berhasil. Ya Bapak, hamba berdoa. Dan khususnya mereka yang punya kerinduan hati. Ataupun mereka punya cita-cita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau memberkati mereka ya Bapak. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Hamba sebagai hamba-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar Kau yang memberkati mereka. Hibur mereka, beri mereka kekuatan, dan Kau memberkati mereka. Beri mereka kesehatan yang baik, dan perkenanan Tuhan Kau berikan kepada mereka. Dan kami bersatu hati, kami bersyukur hamba-Mu, Pak Pendeta Erastus, yang terus Kau pulihkan ya Bapak. Dia sudah bisa berjalan, sudah bisa berduduk, sudah ada respon. Kami bersyukur Tuhan terus pulihkan hamba-Mu ya Bapak. Sehingga hamba-Mu Tuhan dapat kembali bersama-sama dengan kami. Kami juga ingin mendengar suara kebenaran ya Bapak. Suara kebenaran yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk istri, anak-anak, cucu menantu. Tuhan juga memberi kekuatan. Baik juga hamba-Mu Pak Kiong, Tuhan dan keluarga dan usaha, Tuhan seluruh siapapun yang menabur, baik juga dengan doa, Tuhan juga memberkati semuanya ya Bapak. Baik juga yang punya kerinduan untuk menabur, Tuhan juga memberkati semuanya. Kami bersyukur ya Bapak, besok Tuhan kalau ada kesempatan bagi kawan-kawan kami di Hong Kong dan di Taiwan bisa beribadah di hari Minggu, Tuhan juga memberkati ibadah hari Minggu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di saat malam hari ini, di saat kami istirahat, Tuhan juga beri istirahat tidur yang nyenyak ya Bapak. Supaya besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami memuliakan Kau kembali. Mari saudara-saudara angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Biar segala yang terbaik dari Bapa di surga, baik juga penyertaan Tuhan Yesus dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai kita bertemu di langit baru, bumi baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati semuanya, katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima Pak kasih Terima Pak kasih Pak Tommy. Tommy buat Terima kasih. pelayanannya. Terima kasih. Semuanya diberkati. Terima kasih semuanya. Tuhan Terima Yesus berkati. Semuanya diberkati, Berkati puji Pak Tuhan. Tommy.